Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah. La hawla wa la quwata illa billahi amma ba'du. Ikhwah fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada manusia agung, manusia pilihan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Fathul Qarib yang sudah masuk di kitab zakat. Insyaallah malam ini kita membahas zakat atau nisab dari zakat emas dan perak dan seterusnya. Minggu lalu kita sudah bahas nisab dari zakat binatang ternak, yang kita awali juga dengan definisi zakat dan sejenisnya, yang sekedar mengingatkan saja, zakat baru bisa dikeluarkan kalau sudah terpenuhi haul dan nisab. Karena ke depan akan ketemu terus istilah haul nisab. Kalau nggak tahu haul dan nisab itu apa, ya nggak ngerti, ntar nggak nyambung. Jadi haul itu kalau sudah 1 tahun, dan hitungan 1 tahunnya adalah 1 tahun Qamariyah, Hijriyah, bukan Masihiyah atau Miladiyah. Dan nisab adalah batas minimal dikeluarkannya zakat. Batas minimalnya, kayak kemarin misalnya minimal ada 40 atau 30 sapi, dia wajib ngeluarin 1 ekor sapi yang namanya sapi tabi'. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya, nisab dari emas dan perak. Qala al-muallif bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini sebuah fasal yang ada kitabnya di rumah, silakan dibuka, dicoret-coret itu kitab. Wa nisabu dzahabi 20 mithqalan. Wa nisabu dzahabi, dan nisab zahab emas 20 itu adalah 20 mithqalan, 20 mithqal. Ini istilah berat di dalam fikih. Tahdidan biwazni Makkah, pembatasannya biwazni Makkah dengan ukuran Mekah, miskalnya miskal Mekah. Apa sih miskal? Kok nggak langsung disebut gram? Kita nggak kenal miskal, di Indonesia nggak ada miskal. Dari zaman Nabi disebutnya miskal. Wal miskalu, dan 1 miskal itu dirhamun wa salah 1 asba'i dirhamin. Ukuran 1 miskal adalah 1 dirham dan 3/7 dirham. 1/3/7 dirham. Berarti kalau 20 miskol berapa tuh? Hitung dah. 1/3/7 dikali 20 miskol. Ketika orang punya emas sebanyak 20 miskol, maka dia sudah wajib mengeluarkan zakat. Berapa zakatnya? Wa fihi ay an-nisabil zahabi, ketika dia punya di dalam 20 miskal tadi, sudah masuk nisab emas, rub'ul usyri, 1/4 dari 1/10. Berapa coba? Megang kalkulator hitung. 1/4 kali 1/10 berapa? Wa huwa nisfu miskalin, itu adalah setengah miskal. Berapa coba? Minggu lalu kita udah bilang bakalan ngitung-ngitung nih kalkulator. Bahasa Arabnya keren. Rub'u 1/4, al-ushr 1/10. Jadi zakatnya 1/4 dari 1/10. Bukan anak matematika Ustaz. Sekolahnya udah lupa, udah lama, 10 tahun yang lalu. 1/4 dari 1/10 itu 2,5%. 1/4 dari 1/10. Dijelaskan di sini, wa mithqalu dzahab yusawi 4 graman. Kalau nggak salah di kitab disebutkan 1 miskal itu seukuran 4,25 gram gitu. 1 miskal sekitar 4,25 gram, 1/4 gram emas ya. Berarti orang punya kewajiban ngeluarin zakat kalau 20 miskol 4,25 dikali
20 miskol. Kalau dikali 20, tadi kan satu miskolnya 4,25. Kalau 20 berarti 85 gram. Udah dihitung? Wih, luar biasa, mantap. Ini berarti serius namanya, itu cengir-cengir doang. Ngitung kagak. Jadi 85 gram. Dengan kata lain, batas minimal dikeluarkannya zakat emas berapa? 85 gram. Orang kalau punya emas sebanyak 85 gram dan dalam jangka 1 tahun kepemilikannya, baru wajib ngeluarin zakat. 85 gram. Kalau orang punya cuma sekedar punya apa sekarang lagi zaman tuh antam tuh emas batangan, emas lempengan itu mau bukan emas batangan gede-gede segini, emas lempengan. Orang punya antam emas kawin, saya jarang banget ngeliatin emas kawin. Wah, emas kawinnya emas batangan, Ustaz, kita lihat lempengan, itu mah tipis banget, batang mah rada tebal. Ya, kalau lah ada orang yang punya emas antam, emas batangan misalnya sampai 100 gram sudah dimiliki selama 1 tahun, wajib dia ngeluarin zakat. Berapa zakatnya? Al-usyru rub'ul usyr, 1/4 dari 10. Berapa? 2,5%. Maka di sini disebutkan wa huwa nisfu misqalin, itu setengah miskol. Jadi 2,5% dari 20 berapa? Tadi nisabnya kan 20 miskol. Yang wajib dizakatin 2,5%. Berapa? Hah? Berapa coba? Hah? Setengah? Hah? 0,5? Iya setengah. Ya udah dibilangin barusan, saya mau ngetes doang. Beneran nggak ngitungnya? Barusan dibilangin wa huwa nisfu misqalin, itu zakatnya setengah miskol. Lihat nih ulama dulu. Nggak pakai kalkulator ngitungnya. Kita ilmunya di mana? Di sini. Ini mati. Lewat, ilmunya lewat. Orang-orang dulu ngitungnya luar biasa. Jadi kita ulangi. Nisab emas berapa? 85 gram. 85 gram. Zakatnya 2,5% dari 85 gram yang sudah dimiliki selama 1 tahun. Pernah kejadian beberapa tahun lalu ketika saya lepas tarawih, ngimamin tarawih, ada jamaah tiba-tiba datang ketika lagi ngobrol dengan pengurus mushola, datang, Ustadz, saya punya emas batangan. Bilangin emas batangan. Wah, kita pikir wah hebat nih orang punya emas batangan. Saya mau ngeluarin zakat mal saya. Emang berapa emas ente? Ada bang, saya sekitar 20 gram. Wah, 20 gram bukan emas batangan dalam hati kita. Tapi emas apa? Emas lempengan. Cuma 20 gram. Berapa zakatnya? Kita nyengir aja. Alhamdulillah ente punya niat cakep pengen zakat. Tapi secara aturan main, secara fikih, secara syariat, punya kewajiban buat enggak dia untuk ngeluarin zakat? Belum, karena belum 85 gram. Pun 85 gram baru bisa dikeluarkan atau baru wajib dikeluarkan kalau sudah dimiliki selama 1 tahun Qamariyah. Kalau misalnya dari dia punya awalnya 12 Rabiul Awal 1442 Hijriah, terhitung nanti 12 Rabiul Awal 1443 baru bisa ngeluarin atau baru wajib ngeluarin zakat. Kalau di bawah 85 dia punya emas, dia pengen ngeluarin zakat, boleh enggak? 2,5%, boleh aja, tapi nggak wajib. Hitungannya jadinya sedekah sunnah atau hitung-hitung latihan zakat jadinya. Hitung cuma sunnah jadinya sedekah. Karena kalau nungguin 85 gram kita punya emas, kapan punyanya? Dan 85 gram emas yang dipunya ini disimpan bukan dipakai. Kalau dihitung 1 gram berapa sekarang? 1 juta bulatinnya. Dibulatin 1 juta, berarti 85 gram 85 juta ngendep. 85 jutanya ngendep, bukan berputar. Dan maksudnya bukan dipakai kan tuh emasnya, bukan di tangan, bukan di kuping, terlepas dari yang dipakai. Jadi pure simpanan. Kalau kata kita invest. Gimana kalau mereka yang punya emasnya, kalau sekarang lagi zaman tuh ya, beli emas secara virtual. Masih ada nggak? Hah? Nabung emas. Tabungan. Udah punya dia belum? Belum. Kecuali udah punya dia. Dan hukumnya pun masih kontroversi itu. Pembelian emas kayak model dulu, awalnya dulu ada, kita sebutlah inisialnya 3 huruf, G, T, sama I. Nggak jadi inisial.
Getik gitu. Dulu waktu awal-awal hukumnya kontroversi, ada yang bilang boleh, ada yang bilang kagak, ada yang bilang boleh, sebab begini, mohon maaf ketika ada penjualan emas secara virtual seperti itu, beli secara virtual, ente beli mengirimkan rekening ke si fulan buat beli emas, emasnya belum nyampe ke tangan kita, kan syarat jual beli harus terima, ya ijab kabul, barang diterima, barang belum diterima, masih sama dia, kita di transfer sejumlah uang, terus orang lain pun beli juga dengan jumlah yang sama, nilainya yang sama, lah bisa jadi barang yang dijual itu juga, karena kita nggak ngelihat emasnya 10 gram yang dipunya 10 itu juga, kan nggak dipegang sama si pemiliknya, yang masuk ke owner apa? Uang, diputar aja tuh uang, makanya akhirnya ada gerar di sana, ada gerar, ada semacam tipuan. Akhirnya hukumnya kontroversi. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang enggak. Ketika dibilang boleh, barangnya benar-benar diterima dan jadi hak milik si pembeli. Ketika barangnya nggak dipegang, dia nggak tahu, si pembeli nggak ngerasa punya, cuma langsung disimpan di sana. Kan kita nggak tahu itu barang ada atau enggak. Sehingga yang dijual cuma nama, bukan barang. Saya jual emas, emasnya nggak? Ya udah diputar-putar, dijual nama, itu masukin ke saya, duitnya dipakai buat yang lain, investasi ternyata, bodong, bangkrut. Itu yang bikin orang banyak stres. Banyak kan yang kita bingung, orang Indonesia digituin pada percaya. Laku, maksudnya di Indonesia tuh, di Indonesia yang paling laku apa? Investasi bodong sama nabi palsu, laku. Ajaran sesat laku, kita bingung, laku. Padahal udah ketara banget, kayaknya nggak mungkin. Investasi masukin 1 juta, nggak perlu ngapa-ngapain, akan mendapatkan sekian, nggak mungkin. Hitungan orang ekonomi aja nggak mungkin, tapi banyak yang percaya. Hebat orang Indonesia. Kita kembali. Wa fi ma zada ala isyrina mithqalan bihisabihi wa in qalla zaidu. Wa fi ma zada, dan pada sesuatu yang lebih, ala isyrina mithqalan, atas 20 mithqal. Tadi kan hitungan minimal awalnya 20 mithqal, 85 gram. Bihisabihi, maka dengan hisabnya, dengan perhitungannya. Wa in qalla zaidu, sekalipun sedikit tambahannya. Tadi kan batas minimalnya 85 gram, kena zakat 2,5%. Ada pertambahan, ya udah tinggal dihitung aja. Dia punya emasnya 90 gram, ya sama 2,5%, tinggal dihitung aja berapa 2,5% dari emas yang 90. Yang pasti mesti diingat minimal 85 dan kepemilikannya selama 1 tahun. Ketika di tengah-tengah tahun dia berkurang emasnya, maka nggak dihitung, nggak kena kewajiban zakat. Minggu lalu yang saya katakan ada yang nakal, dia punya emas 85 gram pas-pasan begitu. Menjelang 1 tahun, tinggal sebulan lagi 1 tahun, 5 gramnya dia jual. Supaya apa? Nggak kena zakat. Kena nggak zakat? Enggak, benar enggak. Tapi dia berbuat helahnya dosa. Itu ngeles dari zakat. Wa nisabul wariki, dan nisab warik bikasri ra, dengan baca kasrah ra-nya, wa huwa al-fiddatu, dan yang dimaksud itu adalah fiddah, perak. Nisab perak apa? Mi'ata dirhamin, sebanyak 200 dirham. Dirham itu emas apa perak? Perak. Kalau emas dinar. Ya. Fa fihi rub'ul usyri, di dalam 200 dirham itu zakatnya rub'ul usyri, 1/4 dari 1/10, sama 2,5%. Wa huwa khamsatu darahima, zakatnya itu 5 dirham. Wa fi mazada 'alal mi'ataini bihisabihi, wa fi mazada, dan pada sesuatu zada yang lebih 'alal mi'ataini, atas 200 dirham, bihisabihi, itu dengan perhitungannya. Wa in qalla zaidu, sekalipun sedikit penambahannya. Kalau perak 200 dirham, seukuran 1 dirhamnya seukuran 2,976 gram. 2,976 1 gramnya. Berarti kalau 200 gram, hitung coba, 2,976
1 dirham. Kalau 200 dirham 595,2, kalau kita bulatkan sekitar 600. Ya 595,2 gram apa itu? Perak. Orang punya perak senilai atau sejumlah 595 gram baru wajib ngeluarin zakat. Perak itu berapa segramnya? 30.000. Berapa sih? Nggak pernah beli perak kita ya. Ya. Berapa? 500.000. Ya, itu mah lain. Ya hitung dah, lihat di masing-masing di Google, tanya sama Bang Google lah harga perak. Kita nggak jualan perak jadi nggak tahu. Ala kulli hal 595 gram perak baru kena kewajiban zakat 2,5%. 2,5%-nya 5 dirham. Berarti kalau 5 dirham dari 595 gram berapa zakatnya? 2,976 dikali 5. Berapa tuh? Berapa? 14,88 gram perak yang dikeluarkan. Atau kita bulatkan 15 gram. Murah kalau punya. Kan kita bahas kemarin. Kita sekarang bahas ilmu. Nyampe belum amalnya? Belum, kita nggak nyampe punya segitu perak sampai 800 sampai 600 gram emas sampai 85 gram. Yang kita punya cuma mas kawin doang. Itu juga nyicil kata mereka dari sekarang. Wala syai'a fil maghsyushi, wala syai'a, dan enggak ada apa-apa fil maghsyushi pada sesuatu yang dicampur min dahabin dari emas au fiddatin atau perak, hatta sehingga ya belogo sampai khalisuhu nisaban yang murninya akan nisabnya. Kalau emas peraknya dicampur nggak murni, itu nggak kena kewajiban zakat. Kalau dia ukurannya udah 85 gram Ustaz, nggak kena kewajiban zakat. Kalau sepanjang yang murninya belum sampai 85, kan ada emas yang ikatannya emas, batu cincinnya, beratan batu cincinnya ketimbang emasnya. Perak batu cincinnya lebih berat ketimbang peraknya, jumlahnya 85, kan beratan batunya. Kena wajib zakat nggak? Nggak, yang dihitung murni emas dan peraknya aja. Ada emas yang digabungkan dengan liontin, emas yang digabungkan dengan besi, tembaga dan sejenisnya, itu disesuaikan kadar murninya berapa. Kalau di tukang emas kan biasanya ketahuan tuh ikatannya. Kita beli emas di tukang emas, itu kan dikasih tahu emasnya berapa gram, ikatannya berapa gram gitu, terus aksesorisnya berapa gram. Karena yang dia hitung aksesoris apa emasnya? Emasnya, aksesoris nggak dihitung. Andai kata hitung tambahin di luar gitu. Nah, kalau misalkan dihargai sama-sama harga emas, yang rugi siapa? Kita, makanya dipisah. Zakat juga sama seperti itu, murninya yang dihitung. Wala tajibu fil hulliyil mubahi zakatun. Ini ada tanbih, ada penambahan peringatan dari pengarang. Wala tajibu, dan kagak wajib fil huliyyi, di dalam perhiasan al mubahi yang mubah zakatun, zakatnya. Nggak wajib ngeluarin zakat perhiasan yang mubah. Perhiasan yang mubah maksudnya perhiasan yang dipakai. 85 gram dipakai semua, nggak wajib zakat. Makanya bagaimana cuman. Kalau yang kayak di luar negeri tuh yang kalungnya di leher sepanjang itu, ada kan ya di suku apa begitu yang panjang, kalau emas semua begitu. Andai itu perhiasan yang mubah yang memang biasa dipakai seperti itu, ya nggak kena wajib zakat dia. Cuma kalau orang Indonesia sampai 100 gram tangan semua, atau di kuping semua panjang itu kupingnya, ketarik, nggak kena zakat ya kalau yang dipakai. Bahkan di sini fa yahillu lirrajuli minal fiddatil khatimi ijma'an
berarti ada hal-hal yang boleh dipakai buat laki-laki dari perhiasan. Di sini dikatakan halal lirrajul untuk laki-laki minal fiddah dari menggunakan perak al khatim, minal fiddatil khatim dari cincin yang terbuat dari perak ijma'an secara ijma'. Bal yusannu bahkan disunahkan pakai cincin yang dari perak, wah sunnah tuh pakai cincin dari perak, untung saya pakai. Iya, promosi jadinya ya. Ya, emang ada dibilangin Nabi karena Nabi pakai cincin. Bahkan di sini katakan falau fil yasari, sekalipun makanya di tangan kiri, tetap masih disunahkan untuk pakai cincin. Maksudnya dapat fadilah. Jadi kalau orang laki-laki yang pakai cincin, niatnya jangan cuma sekedar aksesoris. Niatin itu ikut sunnah Nabi, walaupun sunnahnya bukan sunnah tasyri'iyah. Sunnah itu ada dua. Ada sunnah tasyri'iyah, ada sunnah ghair tasyri'iyah. Sunnah tasyri'iyah, sunnah yang memang disyariatkan oleh Nabi supaya kita ngikutin. Ada sunnah ghair tasyri'iyah, sunnah yang Nabi kerjain tapi sebetulnya nggak menganjurkan secara penuh begitu, dan memang kita nggak bisa ngikutin, nggak sepenuhnya bisa kita ikutin. Puasa Senin Kemis, tahajud, itu sunnah tasyri'iyah, Nabi ngajarin kepada kita. Tapi ketika Nabi dia punya tubuh, mukanya ada jenggotnya, Nabi bilang ihya'ul lihya, panjangkan jenggot gitu. Wa qasus syarib, dirapikan kumisnya. Kemudian kita nggak bisa vonis orang yang nggak punya jenggot dia khilafus sunnah, yang nggak punya jenggot dia ingkar sunnah, dia nggak sunnah. Wah ente mukanya nggak nyunnah nih, ngapa nggak ada jenggot? Lah berabe, yang menang yang punya jenggot. Yang agak punya jenggot, wah nggak nyunnah nih mukanya. Akhirnya dia beli minyak Firdaus tuh yang banyak, dia borahin setiap malam, tumbuh kagak? Emang nggak ada hormonnya? Ya, kalau itu sunnah, tapi sunnah gair tasyri'iyah yang nggak disyariatkan. Karena nggak semua orang punya jenggot. Termasuk baju, pakaian. Nabi pakai gamis. Kita nggak disyariatkan secara penuh begitu. Andai kita nggak pakai gamis nggak menyalahi sunnah, nggak dibilang wah ini nggak nyunnah nih, ente pakai kaos. Nabi nggak pernah pakai kaos, ente pencampur adukan atau jenggot atau kaos gitu kan ya, diseimbang. Wah nggak nyunnah nih kaosnya, ya nggak juga. Ketika nggak seperti itu nggak dibilang wah ini nggak nyunnah. Kan benar-benar kan orang-orang sekarang begitu, benar-benar syar'i, wah ini syar'i, ini enggak syar'i, wah ini nyunnah, ini enggak nyunnah. Ngaji katanya yang kajian yang nyunnah itu, yang sunnah ada kitabnya. Makanya saya pernah bilang di awal tuh itu di Nabawi, untung kita ngaji pakai kitab. Masih kajian kita masih sunnah, ada kitabnya, ngikutin. Padahal enggak gitu-gitu juga. Sampai Ustaz Adi Hidayat dikatakan, saya memang enggak pakai kitab membahas, tapi saya pakai kutub, kata beliau. Pakai kutub apa? Kitabnya banyak, kalau kitabnya cuma satu, kalau kutub banyak. Kalau nggak percaya saya bawa semua kitab, dibawa gitu. Saya ngeliat di YouTube dia bawa kitab-kitabnya, yang suruh baca bingung, kebanyakan. Sampai dibilang ini nggak sunnah, ini nggak syar'i. Akhirnya sampai onde-onde nggak syar'i lah. Apa kan apa onde-onde, telepon nggak syar'i lah. Muncul jam syar'i, muncul apa minuman syar'i, minuman yang syar'i katanya susu kambing. Yang ngeliat, wah ini gimana syar'i enggak ini? Kan nggak sampai ke situ, nggak. Sepanjang itu halal ya halal. Kita nggak bisa bilang ini nggak syar'i, ini nggak nyunnah. Jangan menganggap diri kita yang paling, ya, yang berat kan gitu. Udah kita merasa paling benar, paling sunnah, paling syar'i. Kata Imam Ghazali, ketika orang menganggap dirinya yang paling syar'i, menganggap dirinya paling sunnah, ya dia udah jatuh sebetulnya. Dia bisa lebih hina ketimbang orang yang dituduh itu. Nauzubillahi min dzalik. Jangan sampai. Dulu saya ingat banget ketika muncul pertama kali ada jam sebelum smartwatch yang IMOO itu, ada jam katanya ini jam syar'i pertama di Indonesia. Wah, saya bingung apaan jam syar'i pertama di Indonesia apa ini? Saya cek di spesifikasinya, saya lagi senang ngelihat jam waktu itu, jam yang dari Mekah yang ada jam waktu sholatnya. Ada jam syar'i pertama di Indonesia. Ada keterangannya, jam bisa memutarkan murattal 30 juz. Jam begini. Wah, hebat juga. Itu kan sama aja kayak handphone. Saya lihat belakangnya made in China. Wah, udah mu'allaf berarti. Jamnya udah mu'allaf. Handphone kita juga pada syar'i semua, isinya murattal semua, ya.
Made innya sama ono juga pada mualaf semua. Egrang yang made in Turki misalnya diisinya film-film porno udah murtad berarti. Itu cuma sama handphonenya. Enggak sampai ke sana kagak. Enggak. Jangan kita menjudge orang lain itu lebih hina dari kita. Karena kita nggak tahu, bisa jadi orang yang kita judge lebih hina ternyata dia lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pernah saya katakan mengutip perkataannya Umar bin Khattab, ada 6 hal yang Allah sembunyikan di antara orang lain. Allah sembunyikan 6 hal dari 6 hal. Di antaranya Allah sembunyikan walinya, Allah sembunyikan kekasihnya di hadapan di antara kebanyakan orang. Kita nggak tahu di antara orang-orang yang di hadapan kita itu adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Yang andai kata kita sakiti dia, yang marah siapa? Allah. Orang pakaian compang-camping sepanjang dia masih menutup aurat, kemudian kita hina segala macam, dasar begini-begini jelek. Ternyata dia kekasihnya Allah, khawatir dia ngedoain yang enggak, doanya diijabah, kena kepada kita. Saya pernah dibilangin dulu, kalau sampai ada orang, misalnya kita ngelihat ada orang kesannya gembel, tapi sepanjang dia masih nutup aurat, hati-hati, karena bisa jadi dia bukan orang biasa. Dalam artian dia mengetes dirinya, dia ngetes dirinya sendiri. Orang-orang tertentu kalau lagi riyadhah latihan untuk menahan latihan untuk membersihkan diri, lagi riyadhah itu unik-unik. Di antaranya dia melatih dirinya ketika dia dihina, ketika dia dicaci, ketika dia dimaki, berusaha untuk seperti dia dipuji. Kan susah. Kalau bahasanya ini siapa? Dipuji tidak tinggi, dihina nggak makin rendah. Jadi kalau orang yang udah dipuji atau dihina itu sama seperti dipuja, dicaci, merasa sama ketika dipuji, itu orang hebat. Nah, untuk melatihnya diantaranya mereka sengaja berpakaian gembel, berpakaian orang susah, taruhlah dia minta-minta. Ada orang punya usaha masakan Padang, baru pagi-pagi buka sekitar jam 8. Datang orang minta-minta. Pak, minta Pak. Kalau orang yang emosi apa? Udah gitu badan seger, cuma pakai ini dong camping-camping. Lu, gua aja baru buka, belum dapat apa-apa, datang-datang minta. Kita maki-maki tuh orang. Dia nggak marah, dia nggak apa-apa. Iya, terima kasih, dia keluar. Bisa jadi dia lagi ngetes doang tuh. Hati-hati. Makanya kalau bahas pesan guru saya, kalau ada orang pagi-pagi minta-minta, bagi aja berapa kek. Kecuali emang nggak ada, bagi aja, kasih aja. Kita khawatir di situ ada malaikat, kan malaikat bisa saja, atau orang-orang tertentu yang lagi ngetes dirinya. Jadi kalau pagi-pagi ada yang minta, kasih aja. Makanya biasa fajar pagi-pagi minta aja ke mursalat. Kejauhan. Ya Allah sembunyikan tuh orang-orang yang Allah sayangi di antara makhluk kebanyakan, kita nggak tahu. Allah sembunyikan juga murkanya di antara perbuatan-perbuatan maksiat. Allah nggak langsung marah ketika orang berbuat maksiat. Ada orang nggak salat, emang Allah langsung hukum? Langsung dihukum nggak? Enggak. Atau perbuatan-perbuatan yang kecil lah, perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan dosa yang kecil-kecil yang kita anggap remeh, Allah nggak kelihatan kemarahannya. Kenapa? Dengan tujuan jangan sampai kita menganggap remeh itu perbuatan dosa dan kita kerjain. Karena bisa jadi sana murka Allah yang luar biasa. Termasuk perbuatan-perbuatan yang membuat Allah ridha. Allah sembunyikan keridoannya dari perbuatan baik kita. Dengan tujuan jangan sampai kita menganggap remeh perbuatan baik sekecil apapun. Walau biwajihin talqin, sekalipun cuma sekedar dengan menceriakan wajah. Ya minimal senyum-senyum aja dah, kebaikan udah dapat. Begitu. Makanya kalau nggak punya apa-apa untuk berbuat kebaikan, mendingan senyum aja. Ente senyum mulu biar dapat kebaikan. Kan gitu ya, ceria. Kita kembali ke zakat. Itu intermezzo saja. Wala tajibu fil huliyyi mubah. Jadi enggak wajib untuk emas atau perhiasan yang mubah. Enggak wajib zakat. Amal muharramu, adapun yang diharamkan. Yang diharamkannya. Maksudnya perhiasan yang diharamkan dipakainya, kasuwarin wa khalkhalin li rajulin wa khunsan fatajibu zakatu fi. Kasuwarin seperti gelang,
wa khalkhalin, dan suara itu gelang tangan, khalkhal itu gelang kaki, li rajulin untuk laki-laki, wa khunsan dan perempuan, fatajibuz zakatu fi, maka wajib zakat sana. Perak yang digunakan untuk kaki di gelang tangan atau gelang kaki itu kan nggak dianjurkan sama Nabi. Kalau perak yang dipakai di tangan, di cincin, masih ada dalilnya Nabi make. Tapi yang buat di kaki, gelang kaki misalnya, itu perhiasan yang nggak dianjurkan, bahkan yang diharamkan. Kalau ada laki-laki yang punya, sekalipun dia pakai misalnya, kena zakat nggak itu? Kena, dihitung. Tapi kalau yang di tangan dia pakai normal lah, jangan yang dihitung banyak, 2 kiri kanan, bukan 5 jari ya, jari dengan jari manis. Ini ada misalnya yang ini 5 gram, yang ini 5 gram, 10 gram misalnya, perak yang laki-laki, ditambah dengan 500 sekian gram, totalnya ngepas dengan yang di tangan 2 ini, nggak kena wajib zakat. Sebab yang di sini dihitung nggak? Enggak. Tapi kalau yang dihitung tambahan yang di kaki, itu nggak hitung gitu. Tapi jangan ya laki-laki pakai emas atau pakai pakai perak aja nggak boleh, apalagi pakai emas di kaki. Ngapain? Kayak anjing jadinya. Buat nandain Ustaz, sama kata bininya buat nandain kalau laki saya keluar rumah larinya bunyi kicrik-kicrik. Itu suami takut istri. Kayak anak kecil kan kenapa di kakinya dipakai emas? Kan biar bunyi kicrik-kicrik. Kalau apa lakinya, suaminya dipakai nama bininya perak di kaki, buat nandain tuh laki suka ngayab. Faslun, kita masuk satu pasal lagi, wa nisabuz zuru'i. Masya Allah, baru bahas cuma satu pasal dikit dong, hampir 3/4 jam. Wa nisabuz zuru'i, dan nisab zuru' pertanian, wa thimari dan buah-buahan, khamsatu ausuk, sebanyak 5 wasak, 5 karung. Nah karungnya karung siapa dulu? Ntar karung 5 gram, karung 5 kilo gitu. Kalian di sini dikasih tahu ukurannya. Ausuk itu minal wasaki, berasal dari kata wasak, masdarun, itu masdar bimakna jam'i, dengan makna jamak, menghimpun. Li'annal wasaka, karena bahasanya wasak itu, karung itu, ya jama'u si'an, menghimpun, mengumpulkan beberapa so'. Jadi karena karung itu isinya beberapa so', satu so' itu kalau di zakat fitrah kan satu so' ukuran kita 3,5 liter. Jadi kalau di karung ya beberapa liter begitu isinya. Wahia, dan ausak itu al-khamsatu ausukin, 5 wasak itu apa? Alfun wasittu mi'ati ritlin bil iraqi, ukuran 5 wasak adalah 1.600 liter ukuran Irak. Wa fi ba'di nusakh bil Baghdadi, di naskah yang lain itu ukuran Baghdad. Jadi seukuran 600 liter. Satu karung. Berarti 5 karung itu 600 liter. Nah, kalau karung kita 1 liternya, 1 karungnya berapa liter? 60 ya? Nggak standar 60. Ya kalau misalkan 600 berarti 6.000, ini 1.600 berapa karung? Hitung aja dah. Famazada bihisabihi, famazada wa mazada, dan apa yang lebih, fa bihisabihi, maka dengan hitungannya, dengan ukurannya. Waritlu Baghdadi, dan ritl Baghdad, indan Nawawi, menurut Imam Nawawi adalah mi'atun wa samaniyatun wa ishruna dirhaman wa arba'atu asba'i dirhamin. Wah ribet tuh. 1 liter Baghdad tadi katanya berapa? 1.600 liter. 1 liternya seukuran 128 dirham dan 4/7 dirham. 128 4/7 dirham. Banyak banget. 1 dirhamnya berapa? Tadi yang di belakang. Tinggal dikali aja berarti. Wa fiha, dari az-zar'i wasimar, pada pertanian dan buah-buahan itu, insukiyat bima is-samai, jika diairi bima is-sama, dengan air langit, wa huwa al-mataru, yaitu air hujan, wa nahwuhu, dan seumpamanya, kasalja, seperti salju,
awis sayhi atau air yang mengalir, wa huwa al-ma'ul jari yaitu air yang mengalir alal ardi di atas permukaan bumi, bisa babisat dinahrin dengan sebab menanggul atau ya menanggul sungai, fayas'udul ma'u lalu air naik ala wajhil ardi ke atas permukaan bumi, fayaskiha lalu dia mengairinya al usru 1/10. Jadi kalau pertaniannya diairinya dengan air yang gratisan, intinya gitu. Zakatnya berapa? 1/10, berarti 10%. Ya, 1/10 dari barangnya, dari 5 wasak tadi. Kalau airnya dari yang gratisan, air hujan, sawahnya berarti namanya sawah apa? Sawah tak ada hujan. Atau airnya pakai irigasinya yang kagak bayar. Dari air kali di bendung. Kan airnya limbas tuh kalau bahasa itu orang Perancis, limbas. Airnya keluar kan di bendung, airnya keluar buat ngairin sawah, kan bahasa Perancisnya limbas. Nah itu nggak boleh ngomongin Perancis ya, kita lagi boykot, nggak boleh ke bahasa Perancis, anggaplah bahasa yang lain, limbas. Itu 1/10 karena nggak modal ya, agak jadi besar keluarnya. Wa in sekiat dan kalau diairi bidaulabin atau bidulabin dengan dulab. Apa sih dulab? Ma yudirul hayawan, sesuatu yang diiderin sama hewan. Kalau suka ngeliat di film-film Afrika atau ya film dokumenter, kan ada yang pengairan yang apa untuk ngambil air dari sawahnya atau dari apa itu, alatnya yang didorong atau ditarik sama keledai, ngiter tarik gitu, lama-lama air keluar. Ada kan gitu yang film-film Afrika, tapi kalau itu kan pakai modal namanya. Au sukiyat binadhin, atau dia diairi dengan nadah. Apa nadah? Min nahrin au bi'rin bihayawan, dari sungai atau sumur, bihayawan dengan bantuan hewan, kabairin au bakarin dengan seperti onta ataupun sapi, nisful usri, maka itu setengah dari 1/10. Berapa? Setengah dari 1/10 berapa? 1/20. Ya, berarti dia lebih kecil lagi, berarti 1/20 berarti berapa? 5%, gitu ya. Kalau misalnya dia diairinya air yang gratisan, zakatnya 10%. Kalau yang gratisan. Kalau yang bayar, berarti separohnya tadi berapa? 5%, gitu. Kalau dia murahan ya iya, kan ada biaya operasionalnya, dia harus bayarnya, ada potongannya. Namun ntar ada yang lebih berat lagi, zakatnya gede bisa sampai 20%. Apa? Barang nemu. Ya dia kagak modal, ujuk-ujuk nemu, nggak rugi, bukan punya dia. Gitu. Cuma kita jarang nemuin kayak gitu. Ntar ada babnya di belakang. Wa fi masukiya bima isama'i wadula bima salan sawaun salah satu arba'il usyri, dan pada yang dialiri dengan air langit dan dengan dulab umpamanya itu dibagi rata. Kalau sawahnya itu dibagi 2, kadang-kadang kalau lagi musim hujan dia pakai air hujan, kalau hujannya pas lagi nggak kejelas dia pakai sekarang air pump, hebat banget orang Jawa pakai air pump. Atau bayar lah begitu, irigasinya bayar, ya udah nanti tinggal pakai perhitungannya saja. Kalau yang hitungan bayarnya setengahnya berarti bayar zakatnya 5%, separohnya lagi dibayarin 10%. Nah, kita lanjutkan, faslun wa tuqawwamu 'urudut tijarati 'inda akhiril hauli bimasturiyat bihi. Dihargakan barang-barang perdagangan, dia kena zakat di akhir tahun dengan ukuran, dengan standar harga ketika dia beli. Dihargakan. Ini perdagangan yang masuk ke kita mungkin nanti perdagangan. Yang banyak ya. Karena kemarin kita bahas tentang kambing, siapa yang punya kambing sampai 40 sampai 100-an. Jarang ada yang punya sampai ribuan, dan itu harus dilepaskan. Pembahasan kita harus dilepas, jarang yang punya seperti itu. Kemudian pertanian, ada mungkin bisa jadi. Nanti yang banyak ya emas, mungkin ada kali kalau orang-orang tertentu, kalau kita mah nggak ada.
emas tadi kita masih amalin. Nah, nanti yang lebih kuat lagi yang banyak diamalin sama orang, zakat perdagangan. Kapan dia zakatnya? Setelah dia haul dan nisab. Kapan haul dan nisabnya? Minggu depan insya Allah. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.